Halo, sekarang saya mau bahas mengenai namanya ekonomi rakyat. Ekonomi, kemarin saya sempat posting di sosial media saya mengenai masalah produk-produk pertanian, beras, cabai, jagung, ya dan segala macam. Setelah kata berhubungan dengan 9 sembako, 9 bahan pokok. Jadi 2 hari yang lalu saya ada pertemuan dengan teman-teman dari Cirebon, dari Bekasi, Jakarta, Bandung. Ya, kita membahas bagaimana caranya kita supaya bisa menjadi manusia yang emas di negeri emasnya sendiri. Sebab buat kami, Indonesia itu emas. Kenapa dulu Belanda, Jepang, Portugis menjajah Indonesia? Karena dia tahu di Indonesia itu emas. Dan ada lagu dari Gus Plus, yang mana lagu itu terinspirasi dari sebuah tempat di NTT, di Atambua atau Kabupaten Belu. Kolam susu, bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jarak cukup menghidupimu. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan hujan menghampiri dirimu. Coba kan gila. Tongkat kayu dapat menghidupi dirimu. Batu apalagi. Kita ini banyak yang belajar dari Indonesia, tapi malah kita sekarang menjadi negara yang lebih di bawah mereka. Cabai sempat menjadi satu fenomena aneh di negara ini. Harga cabai bisa melebihi harga nilai dolar, yang dimana harga per kilonya bisa mencapai di atas 100.000. Itu nggak make sense. Kita tuh penghasil pabrik, tapi kenapa aja harga cabai bisa demikian mahal? Itu ternyata hasil-hasil pertanian berdasarkan informasi yang disampaikan rekan-rekan. Sebelumnya pasar induk sentral itu berada di Cibitung, tapi sekarang sudah dipindah ke wilayah Kerawang Cikampek. Di situ terlihat bahwa sistem suplai dari sembako ini sudah dipolitisasi dan dipolitisir oleh para pemain-pemain yang memang sudah mengemas ini supaya menjadi lebih tersistematis. Karena apa? Dengan suplai menggunakan transportasi yang dimana harga BBM tidak bisa jelas, dan Indonesia BBM, harga BBM termahal di dunianya di Indonesia. Jadi produk sembako ini dikirim dari luar Pulau Jawa, dari di luar Jakarta. Suplainya bisa dari Jawa Tengah, Jawa Timur, ataupun dari Jawa Barat, yang melalui jalur-jalur Pantura. Sebelumnya itu sentralnya hanya Cibitung, jadi dari Cibitung akan disuplai ke seluruh pasar induk yang ada di Jakarta. 5 wilayah Jakarta, Barat, Timur, Selatan, Pusat, Barat, Timur, Selatan, Pusat, dan Utara. Hanya karena sekarang dipindah menjadi ke Cikampek, maka akan terjadinya double cost. Jadi mereka turun dulu ke Cikampek, dari Cikampek disuplai ke Cibitung, dari Cibitung baru disuplai. Ini udah terjadi 1, 2, 3 kali kos transportasi yang cukup gak masuk di akal. Dari situ baru kita ketahuan bahwa di sini adalah permasalahannya di sini. Permasalahan yang lain adalah mereka tengkulak-tengkulak yang notabene katanya orang-orang Indonesia, yang notabene katanya mereka adalah Taipan Timpat yang KTP beridentitas Indonesia, yang notabene katanya berbicara Bhinneka Tunggal Ika, yang notabene berbicara katanya nasionalis kentut. Mereka menampung, mereka membeli dengan harga semurah-murahnya, mereka mempunyai satu gudang dan storage yang cukup bisa membuat seluruh produk sembako ini selalu terlihat segar
dan tidak akan terlihat layu. Di saat demand atau kebutuhan tinggi dan harga melonjak baru mereka lepas ke pasar. Nah, itu namanya mereka menguntungkan diri mereka sendiri dan merugikan kita semua sebagai rakyat Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kasus beras. Dari teman-teman petani menginformasikan mereka pernah mengirim 4 kali ke salah satu gudang di Jakarta. Tepatnya perbatasan antara Jakarta Barat dengan Tangerang gudangnya. 1, 2, 3 kali dan 4 kali pengiriman aman. Tiba-tiba tidak ada pemesanan lagi, tidak ada orderan lagi, tidak ada inquiry lagi kalau kata bahasa modernnya. Selidik punya selidik, mereka menyelidiki hal ini, ada keanehan, ada kejanggalan. Ternyata gudang tersebut sudah ditutup dan ada suplai beras-beras impor dari luar Indonesia yang dioplos kepada beras lokal. Ya, itu yang terjadi fenomenanya di negara kita. Ini suatu hal yang aneh. Kita negara agraria, kita negara yang bisa bercocok tanam dengan iklim tropis yang cukup bagus. Dan anehnya kita punya Menteri Pertanian. Kalau di berita bagus beritanya, panen ini, panen itu, dan segala macam rupa. Istilah kata lip service. Terus ditambah lagi ada Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan. Kenapa nggak bisa menekan harga barang? Rupanya monopoli baik itu untuk para petani mencari pupuk akan menjadi susah. Ataupun pupuk ada harganya mahal. Jadi nggak make sense, betul nggak make sense. Banyak orang pinter, tapi keblinger. Kebanyakan hanya cuma bisa nyari menjadi komentator di stasiun TV, ngomong bla 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 bla. Eksekusinya nggak ada sama sekali. Gula ada. Padahal kita punya PTP, pabrik gula itu ada di Subang, ada di Karangsuwung, ada di beberapa titik di Pulau Jawa ini PTP. PTP itu kan pabrik gula dan ada pabriknya. Aneh. Dan pabrik ini pun sekarang tidak kedengaran eksistensinya. Ya, oleh karena itu saya dengan teman-teman coba berpikir untuk membangun kembali kepercayaan rakyat untuk membeli ke rakyat. Sebenarnya sih barang-barang yang masuk ke dalam gerai-gerai besar ini seperti Lotte-Mart, Hypermart, Indomart, Superindo, itu mereka hanya sebuah gudang seperti toko material. Mereka dititip karena menerima dapat barang dari para supplier, yang mana supplier ini adalah tengkulak membeli dari petani, dan mereka kemas menjadi bagus. Semuanya itu tinggal kita berbicara mengemas packaging. Ilmu ini saya juga dapat belajar dari beberapa orang dan pernah merasakan sebuah kedisiplinan, kemodernan tetapi tidak menghilangkan sejarah di Jepang. Mau jual apapun, yang penting kemasannya. Sebagai contoh yang simpel, di Indonesia ini orang suka namanya makan bakso, betul kan? Bentuk bakso kayak kepala saya nih, botak. Mulai dari bakso yang di pinggir jalan, mulai bakso yang pakai gerobak, mulai bakso yang ada di mal-mal, mulai bakso ada dulu di Jakarta sampai sekarang terkenal bakso kelinci, bakso Gajah Mada. Itu semua terjual laku. Tergantung dari packaging dan kemasan yang tempat yang diberikan kepada pembeli. Pembeli tinggal bisa memilih sesuai dengan isi kantongnya. Di sini tinggal kembali lagi kepada penjualnya jujur atau tidak.
sama-sama jualan bakso kok. Baik itu yang di Gajah Mada, bakmi Gajah Mada, bakso Gang Kelinci, bakso mas-mas yang keliling, atau bakso Mas Parno, Mas Paijo. Kemasannya dan rasanya. Perbedaannya di sana, giliran di sana Gajah Mada atau bakmi Gajah Mada, bakso Gang Kelinci segala macam itu mereka sudah dikemas menjadi modern. Karena mereka akan memberikan satu packaging yang bagus, tempat yang bagus, higienis lah katanya, ber-AC, dan itu udah pasti mengupgrade harga jual mereka. Dan tes mereka tidak berkurang. Nah, inilah semestinya mereka yang katanya orang pintar, mereka yang katanya penguasa, pemerintah, buatnya jangan hanya membuat program-program yang gak jelas. Masyarakat petani itu juga, Anda bisa menjual harga lebih bagus bila di package, dikemas yang bagus, ditata yang rapi. Karena apa? Kalau itu semua tidak ditata dengan rapi dan bagus, pasti harga jual gak bagus. Karena apa? Cost packaging ada, desainnya ada, dan segala macam rupa ada. Sebab berdasarkan pengalaman petani-petani yang sudah saya kenal ini, mereka masih berpola pikir tradisional. Yang penting aku wis nandur, sing penting aku wis manen. Tetapi tidak ada develop atau pengembangan bagaimana cara produknya ini bisa menjadi lebih bagus dan lebih rapi dan mempunyai nilai jual yang cukup bagus. Inilah kita. Dan saya sama teman-teman sekarang akan coba membuat satu sistem atau misi rakyat beli ke rakyat lagi, dan untuk rakyat, ya. Dan itu akan kita lakukan, insya Allah, dengan tim-tim emas di negara ini.